Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Alvan Humam dengan NIM 1221007 bersama dua teman saya yang bernama Muhammad Ulil Azmi dengan NIM 1221022 dan Muhammad Raihan Raffi 1221008 akan membawakan sebuah materi Asbab Al-Nuzul mata kuliah Ulumul Quran. Dalam pembahasan materi ini terdapat 6 pembahasan yang akan dibawakan oleh masing-masing kami. Yang pertama, saya akan membawakan pembahasan tentang pengertian dan redaksi. Kemudian Muhammad Ulil Azmi akan membawakan materi pembahasan kaidah dan macam-macam, dan Muhammad Raihan Raffi mengenai manfaat dan pandangan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Asbab Al-Nuzul. Asbab Al-Nuzul secara bahasa atau etimologi yaitu turunnya ayat-ayat Al-Quran dari kata asbab, jamak dari sababa yang berarti sebab-sebab. Nuzul artinya turun, yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menerangkan status hukum pada masa itu terjadi baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Kemudian redaksi Asbab Nuzul. Redaksi Asbab An-Nuzul terbagi menjadi 3. Yang pertama, redaksi yang menerangkan sebab nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Yang kedua, bentuk pertama ialah jika perawi mengatakan sebab nuzul ayat ini adalah begini, atau menggunakan fata'kib biyah, kira-kira seperti maka, yang seperti ini, maka yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat. Kemudian yang ketiga, bentuk kedua, redaksi yang boleh jadi menerangkan sebab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, ialah bila perawi mengatakan nazalat ha'adini la ayatu flikada, ayat ini turun mengenai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Azmi dengan nomor NIM 1221022 akan menjelaskan kaidah dalam asbabun nuzul. Kaidah dalam asbabun nuzul. Lafal-lafal dari riwayat yang sahih tidak selalu berupa nas sahih atau pernyataan yang jelas dalam menerangkan sebab turunnya ayat. Di antaranya ada yang dengan pernyataan yang konkret dan ada pula dengan bahasa yang samar atau yang kurang jelas maksudnya. Sebab yang dimaksud di sini itu adalah sebab turunnya ayat atau hukum yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam dan pembagian. Macam-macam dan pembagian asbabun nuzul terdiri atas 2 macam. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ada 2 jenis redaksi yang digunakan perawi dalam mengungkapkan asbabun nuzul, yaitu yang pertama sharih atau jelas, dan yang kedua muhtamilah atau kemungkinan. Yang pertama redaksi sharih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul. Dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul untuk salah satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu asbabun nuzul. Perbilangan asbabun nuzul untuk satu ayat atau ta'addud al-asbab wan nasil wahid itu terkadang bentuk variasinya
terdapat dalam redaksinya dan juga kadang pada kualitasnya. Untuk mengatasi variasi asbabun nuzul dalam satu ayat, para ulama mengemukakan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan tidak mempermasalahkannya. Yang kedua, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sharih. Yang ketiga, mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Versi ayat untuk satu sebab atau ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Terkadang suatu kejadian menjadi sebab turunnya dua ayat atau lebih. Hal ini dalam ulumul Quran disebut dengan istilah ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Rafi akan menjelaskan tentang pandangan tentang asbabun nuzul. Para ulama tak sepakat mengenai kedudukan asbab al-nuzul. Mayoritas ulama tak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbab al-nuzul, karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang terjadi dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menawarkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Sedangkan mayoritas ulama memandang terpenting keberadaan riwayat-riwayat asbab al-nuzul di dalam memahami ayat. Golongan ini juga menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Lalu jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafal umum, maka yang dijadikan pegangan adalah lafal umum. As-Sakarsi dalam menghubungkan kekhususan sebab turunnya suatu ayat dengan keumuman bentuk dan rumus kalimatnya, dia mengatakan ada kalanya sebab turunnya ayat bersifat umum. Lalu ada manfaat mempelajari asbab an-nuzul. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat Al-Quran. Lalu ada mengatasi keraguan yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat turun, dan memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau kurang jelas dalam presentasi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.